Semangat pagi, tentunya kita harus selalu semangat dan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan belajar tentang puisi lama dan puisi baru. Sebenarnya apa sih itu puisi? Tentu saja kalian tahu, puisi itu ya seperti itu, Bu, gitu ya. Nah, puisi itu bisa kita katakan adalah pengungkapan pikiran, perasaan penyair dengan cara imajinatif ya. Terus memiliki kekuatan bahasa maupun batin. Biasanya makna di dalamnya yaitu secara tersirat. Bahasa-bahasanya tentu saja bersifat konotatif. Nah, kita akan membahas tentang puisi jenisnya. Berdasarkan jenisnya ada dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama cenderungannya pengarangnya tidak dikenal, tidak ada nama pengarangnya, disampaikan lewat mulut ke mulut, sangat terikat oleh aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Berbeda dengan puisi baru. Puisi baru, nama pengarang ada, tidak terikat rima, irama, baris maupun bait. Penyampaiannya melalui lisan serta tulisan. Di dalamnya juga berisi majas. Majasnya dinamis, berubah-ubah. Jadi di dalam satu puisi itu ada beberapa majas yang sebenarnya selama ini kita tidak sadari bahwa di dalam puisi-puisi yang kita buat itu mengandung majas. Bentuknya rapi dan simetris. Kita lihat yang pertama, mantra. Kenapa disebut mantra? Mantra ini apakah termasuk puisi baru atau puisi lama? Ya, tentu saja termasuk puisi lama. Kita akan mempelajari fokus pada puisi lama. Mantra adalah suatu ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Iramanya A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D, E. Bersifat lisan, sakti, atau magis. Adanya pengulangan bunyi. Metafora merupakan unsur penting. Jadi di sini metafora itu pengandaian gitu ya, menganalogikan. Bersifat eksoforik. Eksoforik itu yaitu bahasa khusus antara pembicara dengan lawan bicara karena di sini memiliki sifat yang misterius. Lebih bebas dibandingkan cerita atau puisi rakyat lainnya dari jumlah suku kata, baris maupun persajakan. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum putri satulung besar yang beralun ilir semiang. Mari kemari, aku memanggulmu, aku membawa sadap gading dan membasuh mukamu. Nah, di sini adalah ada kata-kata sanjungan, ada kata-kata pujaan gitu ya. Jadi ini adalah zaman dulu itu cenderungnya tanpa kita pungkiri bahwa orang-orang dulu itu lebih memuja sesuatu yang tidak terlihat. Nah, ketika kita memuja, kita memberikan sesembahan yang sangat bagus. Sadap gading itu adalah sesuatu yang sangat mahal yang dianggap atau dianalogikan dengan sesuatu yang sangat berharga yang disembahkan kepada seseorang putri yang sangat besar, putri yang dipuja gitu ya. Terus disanggul dan sebagainya, intinya adalah dipuja. Nah, sekarang ini mantra juga bisa yang kalian sering dengar tuh jalangkung, itu sebenarnya juga termasuk mantra. Puisi lama yang kedua berikutnya yaitu pantun. Tentu saja kalian sudah tahu dan sudah belajar pantun sejak SD ya. Nah, pantun itu jangan salah nanti dengan yang namanya Carmina. Carmina dan pantun itu hampir sama. Bedanya adalah di dalam pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua sebagai sampiran. Baris ketiga dan 4 isi sajaknya A, B, A, B. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, 4 sampai 6 kata. Bahasanya Melayu. Coba kita lihat. Kalau ada jarum patah, ini terdiri dari 4 kata. Dan coba kita lihat, ada berapa suku kata? Kalau, ada, jarum, patah. Dia ada 8, pas. Di bawahnya ada berapa suku kata? Jangan dimasukkan ke dalam
lam, ha, ti. Ada 11 suku kata dan seterusnya ya, paham ya? Jadi kalau di dalam satu baris hanya ada 3 kata, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai pantun. Nah, berbeda dengan Karmina ini. Karmina itu adalah pantun pendek. Ya, setiap bait merupakan bagian dari keseluruhan bersajak AA atau BB, bersifat epik atau kepahlawanan, tidak memiliki sampiran, hanya memiliki isi. Semua baris diawali dengan huruf kapital, berisi 2 pertentangan, rayuan dan juga perintah. Contohnya, dulu parang sekarang besi, dulu sayang sekarang benci. Nah, ini sekarang ini banyak sekali ya di televisi, masak air. Nah, itu juga termasuk bisa jadi Karmina. Nah, di sini kalau kita lihat, kita ungkapkan, itu kalau kita tidak perhatikan, maka kita akan gabung dengan pantun tadi. Cuma kita harus lihat sekali lagi jumlah kata dalam setiap barisnya. Berikutnya, seloka. Seloka pantun berkait. Jadi saling berkait, ditulis 4 baris, memakai bentuknya seperti pantun. Nah, namun seloka ditulis lebih dari namun ada juga seloka itu yang ditulis lebih dari 4 baris. Contoh seloka yaitu lurus jalan ke Payakambu, kayu jati bertimpal jalan, di mana hati takkan rusuh, ibu mati, bapak berjalan. Bahaya ya, hati-hati ya, bapak mati. Nah, tidak seperti itu. Di sini adalah pantun berkait, di mana hati tidak akan galau apabila orang yang kita sayang meninggal, bapaknya atau orang yang sayang lain yang kita tahu, dia serong gitu ya, ibaratnya seperti itu. Ibu kita meninggal, tetapi bapak langsung cari cewek lain gitu ya. Amit-amit ya, jangan sampai ya. Oke. Nah, berikutnya adalah gurindam. Gurindam yaitu puisi yang bercirikan tiap bait 2 baris bersajak AA, BB, CC, DD. Berkait satu-satu gitu ya, berisi nasihat atau petuah. Kalimat pertama berisi perjanjian atau soal, kedua berisi jawaban. Terus gurindam yang paling terkenal adalah Gurindam 12 karangan Raja Ali Haji. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Nah, coba kalian lihat di situ satuan ya. Jadi jumlahnya itu genap. Kalau 6 berarti dia ada 3 makna gitu. 12 berarti dia ada 6. Syair. Nah, syair itu juga puisi dengan ciri tiap bait 4 baris bersajak AAA berisi nasihat. Nah, ciri syairnya itu seperti ini. Pada zaman dahulu kala tersebutlah sebuah cerita, sebuah negeri amat sentosa, seorang raja nan bijaksana. Nah, bawahnya kita tambahin lagi. Jadi seperti cerita, prosa, tetapi sajak akhirnya sama. Itu adalah syair. Berikutnya adalah talibun. Talibun tadi hampir sama dengan gurindam. Kalau ini pantun genap, tetapi dia terdiri dari 6, 8, dan 10 baris. Ya. Susunannya 3 sampiran, 3 isi. Jadi kalau 10 berarti 5 sampiran, 5 isi. Sajaknya ABCDE, ABCDE. Jadi sama sajaknya. Tapi sekali lagi kalau dia 8 berarti berapa? 4, 4. 4 sampiran, 4 isi. Contohnya seperti ini. Kalau anak pergi ke pekan, you beli belanak pun beli. Ikan panjang dibeli dulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari, sanak pun cari. Induk semang cari duluan. Ini artinya apa? Ini artinya adalah ketika kita pergi ke pasar, kita membeli ikan belanak terlebih dahulu, hal yang kecil terlebih dahulu, baru kita membeli hal yang besar. Hal yang kecil itu maksudnya hal yang berarti ya, bukan hal yang tidak berarti. Kalau kalian pergi, pasti mama kalian mencari. Saudara-saudara kalian mencari, tetapi yang mencari pertama adalah kalian.
Yang mencari kalian pertama adalah mama kalian, yaitu induk semang. Induk semang itu artinya bisa ibaratnya adalah mama induk semang gitu ya. Berikutnya adalah puisi baru. Puisi baru ada balada, puisi tentang kisah cerita, himne, pujaan terhadap Tuhan, tanah air dan pahlawan, ode berupa sanjungan, epigram, tuntunan atau ajaran hidup, romans kisah cinta, elegi tentang tangisan, kesedihan, satir adalah puisi yang berisi sindiran atau kritik. Nah, itu yang kita pelajari atau puisi lama puisi baru. Nah, untuk puisi baru itu puisi yang beredar sekarang ini adalah semuanya puisi baru. Begitu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat selalu.